Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu Yolanda MPD selaku dosen mata kuliah korespondensi. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang proposal. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Doni Saputra, yang kedua ada saya sendiri Indah Widianti, yang ketiga ada Sundoyo, dan yang keempat ada Sulastri. Baiklah teman-teman semua, mari kita lanjut ke materi pembahasan pertama mengenai proposal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum mengadakan suatu kegiatan, diperlukan suatu rencana yang berisi gambaran strategi pelaksanaan dari awal sampai akhir kegiatan. Pesan yang disampaikan melalui perencanaan tersebut harus diketahui oleh pimpinan atau orang yang berkepentingan agar dapat mempertimbangkan kelayakan perencanaan sebelum kegiatan tersebut terselenggara. Perencanaan kegiatan yang dimaksud dalam uraian tersebut dapat dituangkan ke dalam bentuk tulisan dan disusun secara rinci dan mendetail ke dalam sebuah proposal. Jadi dapat disimpulkan bahwa proposal merupakan upaya untuk merencanakan suatu kegiatan yang disusun secara tertulis, sistematis, dan terperinci. Selanjutnya adalah panduan perencanaan kegiatan. Sebelum mengadakan kegiatan dalam bentuk proposal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemampuan. Suatu rencana harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia pendukungnya, ketersediaan fasilitas, dan kemampuan dari segi keuangan untuk pembiayaan kegiatan yang akan diselenggarakan. Perencanaan yang tidak memperhatikan aspek kemampuan, kemungkinan besar perencanaan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Perencanaan yang hanya didasarkan pada bayangan serta angan-angan saja merupakan hal yang harus dihindari. Yang kedua adalah kondisi. Dalam membuat suatu perencanaan, sebaiknya selalu memperhatikan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama, terutama di tempat yang akan diselenggarakan. Kondisi dan situasi di lingkungan sekitar menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah orientasi. Orientasi dalam perencanaan kegiatan juga harus jelas mengarah pada suatu perubahan untuk masa depan. Apabila orientasi tidak jelas, maka kegiatan yang diselenggarakan akan sia-sia. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab juga merupakan dasar dalam membuat perencanaan. Tanggung jawab mencakup beberapa segi. Yang pertama, tanggung jawab tentang pembuatan suatu rencana. Yang kedua, tanggung jawab terhadap akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap organisasi, dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya, kerjasama. Di dalam sebuah perencanaan harus tergambar adanya kerjasama antara orang-orang yang menduduki berbagai posisi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain kerjasama internal, kerjasama eksternal juga tidak kalah penting. Misalnya kerjasama dengan pihak kepolisian untuk bantuan keamanan dan ketertiban selama acara diselenggarakan. Macam-macam proposal. Proposal dibagi menjadi dua, yaitu proposal internal dan proposal eksternal. Proposal internal adalah proposal yang dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan pengguna internal, misalnya manajemen perusahaan. Yang termaksud dalam proposal internal adalah proposal pembiayaan dalam kurung finding proposal yang bertujuan untuk meminta dana atau dukungan dalam perusahaan. Proposal internal lainnya yaitu proposal perizinan untuk menjalankan kegiatan baru dalam suatu perusahaan atau biasa disebut juga general project proposal. Ada satu lagi proposal yang biasanya digunakan oleh mahasiswa, yaitu proposal penelitian.
Proposal penelitian merupakan proposal yang dibuat untuk formal akademik mahasiswa. Dalam perguruan tinggi, proposal bertujuan untuk memberi kesamaan bahasa antara dosen pembimbing dengan pengertian ruang lingkup dan karakteristik sistematika secara ilmiah di perguruan. Untuk materi selanjutnya adalah sistematika penulisan proposal. Pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus dalam pembuatan proposal, namun ada beberapa hal yang menjadi inti dari perencanaan kegiatan yang perlu disampaikan dan harus ditulis secara sistematis. Hal-hal tersebut meliputi: yang pertama ada nama kegiatan atau judul. Judul kegiatan merupakan cerminan dari inti permasalahan yang dibuat dalam beberapa kata atau frasa. Yang kedua ada dasar pemikiran. Dasar pemikiran berisi alasan-alasan yang mendasari perlunya melaksanakan kegiatan tertentu. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat kegiatan. Sebuah proposal perlu menjabarkan tujuannya supaya terlihat manfaatnya. Tujuan kegiatan perlu dirumuskan agar target yang akan dicapai dapat dirasakan pembaca proposal. Yang keempat ada ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup atau cakupan kegiatan yang akan dilakukan harus jelas batasnya. Penyusun proposal perlu menetapkan secara tegas ruang lingkup wilayah peserta dan materi pembahasan serta aspek lainnya. Hal ini dapat membantu pembaca proposal untuk mengetahui keluasan dan kedalaman materi yang menjadi objek dan subjek kegiatan. Yang kelima ada waktu dan tempat kegiatan. Penentuan waktu dan tempat kegiatan sangat penting bagi penilai proposal. Apabila pemilihan waktu dan tempat tidak tepat, maka proposal ditolak. Yang keenam ada penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan boleh satu orang pribadi dan boleh lebih dari satu orang atau organisasi. Seseorang yang mengajukan proposal pribadi hendaknya mencantumkan identitas diri berupa riwayat hidup. Untuk pengajuan proposal satu tim, cukup mencantumkan identitas ketuanya. Yang ketujuh ada anggaran biaya. Anggaran biaya untuk mengetahui estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam menjalankan suatu kegiatan. Apabila anggaran biaya terlalu kecil, pasti akan sulit dalam mencapai tujuan kegiatan. Apabila anggaran biaya terlalu besar, kemungkinan tidak akan diterima penyandang dana. Berikut adalah contoh proposal kegiatan bakti sosial Karang Taruna RT 11 RW 5 Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Proposal tersebut berisi pendahuluan, manfaat dan tujuan kegiatan, bentuk kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, rincian anggaran biaya, serta penutup. Lalu ada contoh proposal kedua, yaitu proposal kegiatan sekolah Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni, yang berisi dasar pemikiran, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat kegiatan, susunan kepanitiaan, anggaran biaya, dan yang terakhir ada penutup. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.